jadi kita bisa scan ada apa aja di kulkas itu, inventory-nya atau kita list, nanti bisa dapat algoritmanya itu untuk generated itu bisa dimasak apa aja. Oh kayak resepnya nih bisa jadi apa aja nih? Oh Ya. menarik banget, oke. Jadi itu bisa leading ke konsumsi yang lebih responsibel karena dia akan bantu kita untuk generate ini bisa dimasak apa saja yang bisa meminimalkan waste-nya, Oh, iya gitu. iya. Udah ada belum tapi itu? Aku belum tahu, aku jujur itu baru kepikiran waktu bingung mau masak apa lagi karena udah Oh, bosen ini masak. mungkin teman-teman yang lagi pengen banget berinovasi terus kayak pengen deh punya startup Hmm. nih. Menurut aku iya banget lagi, apalagi kayak buat kita yang tinggal-tinggal Iya, sendiri terus kayak, duh punya banyak ingredients tapi nggak betul. tahu mau masak apa gitu kan, keterbatasan. Ya, balik lagi sama gue Najwa sebagai host lo. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang startup di Indonesia yang kayaknya lagi emerging banget nih. Jadi buat lo teman-teman yang suka berinovasi atau kayak kepo banget sama startup apalagi yang berhubungan dengan energi, kita udah datengin narasumber yang sangat legit. Ada Mas Arif Utomo selaku Senior Program Manager at New Energy Nexus Indonesia. Selamat siang, malam, pagi Mas Arif. Halo, selamat siang Halo, Kak selamat Naja. siang. Ini Yes, kenalan thank you dulu sudah dong diundang. Ya, sama teman-teman SRE yang lagi nonton. Mas Arif nih backgroundnya apa dan berarti kan menggeluti startup apalagi yang energi ya di Indonesia. ya. Boleh dong cerita-cerita dulu ke kita Ya, nih. halo selamat siang teman-teman SRE dan juga audiens untuk podcast sekitar kita. Perkenalkan nama saya Arif dari tim New Energy Nexus. Di New Energy Nexus saya sebagai Senior Program Manager sesuai yang sudah disebut oleh Kak Naja. Jadi untuk sebagai Program Manager itu sebetulnya role saya adalah lebih bagaimana saya bisa manage dan juga coordinate terkait dengan program akselerasi dan inkubasi untuk Oke. startup yang bergerak sebenarnya tidak hanya di bidang clean energy Kak Naja, tapi juga di Oke. bidang inovasi perubahan iklim gitu. Oh, jadi emang tapi renewable terus energi dan iklim dan climate change gitu ya. Berarti emang Iya, nyambung banget kita iya, undang Mas Arif ke sini iya. ya. Thank you banget loh udah diundang. Thank you Makasih. udah punya waktu loh untuk datang ke sini Ya, ya. sure. Sebenarnya kita pengen tahu sih kenapa Mas Arif akhirnya Mhm. memutuskan untuk bekerja di bidang startup apalagi perkembangan startup yang tadi iklim dan Hmm. energi renewable ini. Ya, jadi mungkin background ceritanya memang kita melihat bahwa startup ini sebagai salah satu hal yang mungkin belum banyak dibicarakan ya, terutama Oke. kalau kita berbicara soal landscape energi terbarukan atau energi bersih di Indonesia Mhm. gitu. Biasanya kalau kita berbicara soal energi bersih atau energi terbarukan, orang-orang mikirnya udah jauh gitu ya, langsung Mhm. industrial landscape atau Mhm. manufacturing gitu. Nah, kita mau memperkaya diskusi yang kita punya di Mhm. space energi bersih ini lewat startup gitu. Sebenarnya sesuai juga dengan misi perusahaan kita di New Energy Nexus bahwa kita ingin bagaimana bisa mengakselerasi untuk transisi energi ke 100% energi terbarukan. Itu mimpi kita. Mungkin agak Oh, kira-kira agak berapa tahun tuh kalau kayak ya benar. kita bisa ngira-ngira? Ya benar-benar. Kalau dilihat dari kondisi sekarang kan mungkin masih jauh banget ya dari sekarang 11,2% ke 100% gimana tuh caranya. Hmm, Tapi justru kita melihat itu merupakan suatu mimpi yang patut kita pegang dan benar. perjuangkan gitu. Heeh. Oke. Ya kalau orang bilang kalau kita mimpinya di langit, kalau jatuh ya masih di atmosfernya Oke. gitu kali ya. Jadi itu kita melihat bagaimana startup bergerak di bidang startup atau mensupport startup atau Mhm. entrepreneurs di bidang energi bersih ini bisa memperkaya diskusi transisi energi di Indonesia gitu. Benar. Tadi Mas Arif bilang 11,2%. 11,2% Oh. bauran energi bersih di Indonesia kira-kira Oh, saat itu ini. udah berapa lama Mas Arif kerjakan untuk sampai 11,2 atau Oh, emang itu udah dari awal emang udah 11,2 atau gimana tuh? oh bukan, 11,2% itu sebetulnya bauran energi terbarukan yang kita punya di Indonesia, Oh, Kak kita Naja. emang udah punya ya? Iya, kita Oh, sudah punya, oke. iya, target kita nanti di 2025 itu baurannya 23%. Heeh, Oh. jadi, dari 2022 sampai 2025 akhir, Mhm. kita perlu untuk bisa bagaimana caranya meningkatkan porsi 11,2% ke 23% Lumayan ya, gitu. Iya. belasan persen tuh ya Iya, dalam 3 tahun lumayan. berarti kurun Iya, waktunya. betul, heeh, berarti Oke. kita memang memerlukan suatu disrupsi atau gimana caranya kita bisa mengubah sistemnya itu dengan cara yang cepat. Nah, Mhm. kami dari New Energy Nexus berargumen bahwa ini possibility bisa dilakukan dengan bantuan startup atau entrepreneur-entrepreneur Oh, yang di that's Indonesia. why. Iya, jadi tidak Oke. hanya terpusat lewat kita
menyuarakan agar kebijakan bisa berubah, ataupun juga kita menggantungkan ke private sector, tapi bagaimana juga startup yang berada di daerah-daerah Indonesia gitu ya. Tentunya kalau kita bicara Indonesia kan kita bicara kepulauan gitu kan. Indonesia 17.000 plus untuk kepulauannya. Jadi kita berharap dengan adanya distribusi startup di pulau ini bisa mengakselerasi dengan rate yang lebih cepat lagi. Seperti itu sih gambarannya. Jadi kalau menurut Mas Arif dari bekerja bareng startup gitu-gitu yang menarik apa sih yang bisa kayak dibahas terus kayak mungkin teman-teman pengen tahu yang menarik dari pengembangan inovasi dan startup di Indonesia tuh apa menurut Mas Arif sendiri? Iya, banyak sekali sebenarnya yang menarik. Oke. Mungkin in person saya tuh sangat kagum ya dengan karakteristik dari founder yang berada di startup gitu. Dan kalau kita bicara founder ini sebetulnya banyak juga loh founder yang itu kategorinya youth gitu. Mungkin bahkan jauh lebih muda dari saya gitu. Kita bicara soal umur 22 tahun Iya gitu. bener, udah Udah banyak banget sekarang. ngediriin startup loh. Mungkin dulu kalau aku mikir 22 tahun tuh masih Masih sibuk cari main-main, kerja iya. ya. Masih sibuk cari kerja, dia udah bikin company sendiri. Jadi ketemu dengan karakter-karakter seperti itu tuh menurut saya sudah sangat impresif gitu. Dan Oke. juga tentunya kan kita sama-sama tahu ya kalau mendirikan suatu bisnis itu tidak mudah. Jadi banyak sekali elemen yang harus diperhatikan. Tidak hanya terkait dengan pengetahuan ke teknikalnya dan juga bisnis, tapi bagaimana juga dia bisa contoh bisa engage dengan ekosistem sekitarnya, bagaimana dia bisa meyakinkan potensial customer, potensial partner, potensial investor. Jadi to-do list-nya itu banyak, tapi justru founder-founder ini tuh justru melihatnya sebagai tantangan gitu. Jadi mereka malah semangat. Nah, that's kind of thing, hal-hal tersebut yang membuat saya justru duduk di akselerator itu jadi semangat juga untuk mendukung mereka, dan itu kind of inspiratif story yang Jadi kayak didapetin. apalagi anak-anak muda sekarang berarti udah ke situ arahnya ya Betul, visinya. betul. Oh menarik. Ini kan kita masih ngobrol-ngobrol dan masih kenalan-kenalan nih sama Mas Arif ya. Yes. Aku dengar-dengar Mas Arif tuh tadinya S1-nya di Migas ya. Oh iya, S1 sebetulnya di Teknik Kimia. Dulu waktu Teknik itu di Kimia. Universitas Diponegoro gitu. Jadi mungkin saya tidak berasal dari background universitas yang mungkin top 3 gitu ya, tapi saya berasal dari Undip gitu, ambil jurusan Teknik Kimia. Yang waktu itu sebetulnya kita belum punya major yang fokus ke energi banget gitu. Teknik Kimia kan waktu itu masih fokusnya ke petrochemical segala macam. Nah, Ini kalau boleh tahu tahun berapa ya Mas? aduh jadi kebuka deh. Dulu saya mulai kuliah 2008. Oh oke. 2008, angkatan 2008. Oke, terus S2-nya itu udah energi tuh? S2-nya sudah di energi ya. Heeh. Jadi waktu saya kuliah, waktu enroll 2008 itu diskusi energi itu masih terbatas, mungkin masih di migas gitu. Itu pun juga masih kind of early ya buat anak-anak mahasiswa gitu. Nah, di penghujung tahun kuliah itu mulai tertarik untuk ke migas gitu, karena saya ngelihat dinamikanya cukup cepat gitu dibanding dengan petrochemical industry, dan itu buat saya sesuatu yang sangat menarik buat saya. Nah, jadi di situ saya mulai belajar tuh otodidak gimana caranya nanti saya bisa upskill pengetahuan saya di operation migas, walaupun di bangku kuliah itu bukan jadi mata kuliah yang diajarkan. Iya. Oh akhirnya terus lulus baru jadi dia serius nih di energi di S2-nya. Iya. Jadi waktu awal-awal berkarir juga masih di industri minyak dan gas sebelumnya. Jadi di industri itu sekitar 4 tahunan. Waktu itu ke offshore, ke onshore, jadi engineer dan juga project engineer di office. Nah, mungkin yang cukup menarik ya, saya merupakan salah satu orang yang akhirnya memilih juga bertransisi gitu ya. Iya ya. Kita ngomongin transisi energi, tapi sebetulnya in terms of career saya juga melakukan transisi Lumayan dari agak oil and gas ke energi ke terbarukan. iya Yes. ya. Oke. Nih kita bakal ngobrol-ngobrol lanjut lagi nih Mas Arif, Ya. tapi kita punya games di podcast Oke. sekitar kita ini. Oke. Kita bakal main game yang namanya adalah Idea Generation. Tapi nanti kita akan ambil kartunya dulu dari teman-teman kita yang di belakang ini. Jadi kita jangan kemana-mana ya teman-teman. Mas Arif jangan kemana-mana, kita main game dulu, oke? Oke, siap. Akan stay tune terus. Oke.
Ya, ayo Mas Arif, kita sekarang akan main game dulu sebelum kita lanjut lagi ngobrol Oke. tentang startup dan sustainability. Jadi di sini kita akan main game namanya Idea Generation. Teman-teman mungkin juga ada yang udah tahu gamenya kayak gimana. Ini bakal ada 2 kartu yang nanti akan aku jejerin. Mas Arif boleh pilih, tapi nggak boleh lihat ya. Pilih aja Oke. dulu. Yang satu itu isinya adalah SDG-nya, yang satu itu adalah semacam lingkupnya gitu. Nanti di antara 2 variabel itu Mas Arif harus kayak menginovasikan sesuatu yang berhubungan dengan sustainability dan energy renewalnya gitulah. Oke. Kebayang nggak? Kebayang lah ya. Kita coba Ya dulu kali ya. kebayang, Kita coba dulu kali ya. boleh, Ha-ha. boleh, boleh. Ini untuk kartu pertamanya Mas Arif. Mas Arif main gamenya agak mikir ya. Kemarin aku Iya. main game sama Mas Dagi Ini dan Mas Alvar agak mikir dan juga harga diri sebagai Itu akselerator betul, itu betul kayak dipertaruhkan ya kalau nggak bisa jump on the spot. seinovatif apa Mas Arif ini kan? Coba Mas Arif Ya, boleh oke, aku dipilih. pilih satu ya. Oke. Ini aku dapat SDG 12. Oke, satu lagi lingkupnya nih. Boleh disebutin dulu SDG 12-nya itu tulisannya apa dan lingkupnya apa? Ya, jadi aku dapat SDG 12 untuk responsible consumption atau konsumsi yang responsible dan juga production yang lebih responsible juga. Untuk sektornya, lingkup sektornya adalah di pertanian. Oke. Gimana tuh? Oke. Ayo, silakan berinovasi. Yes, ya, jadi ini mungkin salah satu ide inovasi di bidang pertanian, mungkin untuk hasil crops dari pertanian itu bagaimana caranya kita bisa konsumsinya itu lebih responsibel ya. Mungkin dari segi customer, salah satunya adalah bagaimana contoh nih, ada juga inovasi yang sebetulnya tuh pengen di pikiran aku tuh sempat kepikiran gitu. Oh, ini udah sempat kepikiran nih tentang Dulu ini? waktu baca ini juga jadi agak recall sedikit nih Oke. Kak Najwa. Jadi kan aku tinggal di apartemen gitu ya, dan definitely kan harus masak sendiri gitu. Bener. Nah sebagai cowok kan skill masak aku kan terbatas ya. Aku juga kok, nggak apa-apa. Kita Antara sama. nasi goreng, mie goreng atau apa gitu. Jadi kadang kepikiran mungkin bisa kali ya kita tuh ngelis, contoh kita udah beli groceries gitu ya atau belanjaan mingguan di kulkas gitu. Either kita bisa scan, jadi kita bisa scan ada apa aja di kulkas itu, inventory-nya atau kita list, nanti bisa dapat algoritmanya itu untuk generated itu bisa dimasak apa aja. Oh, kayak resepnya nih bisa jadi apa aja nih? Oh, Ya. menarik banget. Oke. Jadi itu bisa leading ke konsumsi yang lebih responsibel karena dia akan bantu kita untuk generate ini bisa dimasak apa saja yang bisa meminimalkan waste-nya. Oh, Gitu. iya. Udah ada belum tapi itu? Aku belum tahu. Aku jujur itu baru kepikiran waktu bingung mau masak apa lagi karena udah bosen. Ini mungkin teman-teman yang lagi pengen banget berinovasi terus kayak pengen deh punya startup nih. Menurut aku iya banget lagi, apalagi kayak buat kita yang tinggal sendiri terus kayak punya banyak ingredients tapi nggak tahu mau masak apa gitu kan, keterbatasan. Oke. Menarik, berarti udah emang legit inovatif. Oke. Kita buka kartu selanjutnya ya Mas Yuk, Arif. lolos. Ini level 2 nih, level 2. Level 2, oke. Ambil. Yoi, satu lagi. Ya apa tuh? Oke, untuk SDG-nya itu affordable and clean energy atau energi bersih dan juga yang affordable. Dan kemudian untuk lingkup sektornya itu di rumah tangga. Ya, oke. Jadi ini agak luas sih untuk lingkup sektornya rumah tangga. Banyak banget sebetulnya untuk ide-ide rumah tangga untuk yang affordable sama clean energy. Mungkin yang udah paling proven ya itu terkait dengan solar panel gitu kan. Jadi bagaimana mungkin idenya yang mungkin ada part inovasi adalah rumah tangga ini bisa menjadi yang kategori prosumer Kak Naja. Jadi prosumer itu adalah consumer tapi juga sekaligus sebagai produsernya. Jadi kita punya solar panel yang mana bisa diintegrasikan secara IoT ke sistem kita. Jadi nanti dia bisa either decide apakah mau di-store ke baterai atau mau langsung digunakan gitu. Jadi untuk part IoT-nya itu mungkin juga bisa di-combine dengan energi efisiensi dan juga untuk automation juga. Jadi contoh nih kalau kita punya rumah gitu ya, terus kita lagi nggak di ruang tamu gitu karena ada automation, jadi AC atau lampu di ruang tamu itu bisa otomatis redup sendiri atau mati sendiri. Iya. Tapi ini udah ada ya? Udah Itu banyak? sepertinya ada tapi belum, kalau di Indonesia sepertinya case-nya belum di full combine gitu. Oke. Ya. Itu juga menarik. Dan tapi di Indonesia sebenarnya kayak itu kan berarti udah bisa dibilang kayak smart home gitu lah ya. Yes, smart home application Di betul. Indonesia kayaknya belum banyak ya emang.
Ya, di Indonesia sebetulnya, untuk yang bagian, smart home-nya itu sudah ada gitu, Mmm, dan salah satunya adalah salah satu startup yang sudah pernah kita bina juga, mhm, itu namanya Powerbrain. mhm. Jadi dia, develop bagaimana, appliance yang kita punya, contohnya lampu itu sudah lengkapi dengan teknologi yang, smart tadi itu. Yang bisa Jadi redup kalau udah nggak ada. bisa heeh, Itu berarti sensor otomatis. gerak? Sensor Iya bisa jadi sensor iya sensor gerak, betul, oh, heeh. oke berarti emang yang otomatis aja Mhm gitu ya? mhm Oh, mhm. iya iya, oke oke. Tapi mungkin yang connect-in langsung ke solar panel itu yang mungkin belum kalau di sini. Heeh, Oh, nah iya. yang itu ya? Iya, Yang itu yang tuh itu. teman-teman ya? Berusaha defense. Masih ya? Tapi nggak apa-apa, ini semuanya tetap inovatif dan semuanya tetap Yes. legit kok Mas Arif. Thank you thank you. Oke, menurut aku, segitu dulu aja karena waktu kita udah Mhm, habis untuk main gamenya. oke. Kita bakal cerita-cerita lagi tentang industri startup energi di Indonesia ya Mas Arif ya. Jadi Mhm. jangan kemana mana teman-teman ya. Balik lagi nih Mas Arif, kita masih mau ngobrol-ngobrol tentang startup energi di Indonesia. Nah Mhm. sekarang aku pengen tahu sih gimana kondisi startup energi di Indonesia pada saat ini. Terus trennya tuh kalau bisa dilihat tuh ke arah mana ya Mhm. startup di Indonesia itu? Ya, oke. Ya, mungkin, sebagai konteks sebetulnya kita udah cukup progresif ya, Kak Mhm. Naja. Maksudnya bukan bukan berusaha untuk embed optimism, tapi it is what it is gitu. Kita ngerasa bahwa, di tahun-tahun mulai dari 2020 tuh startup yang terutama bergerak di bidang energi bersih ataupun energi terbarukan itu udah mulai blooming. Mmm, Begitu juga dengan ekosistem yang, men-support, startup-nya gitu. Mungkin dulu waktu New Energy Nexus baru hadir di Indonesia tahun 2019, ketika kita ngomongin soal ini belum belum banyak, yang nyaut, maksudnya nyaut untuk serius berkolaborasi, mmm, dengan kita gitu. Terutama untuk di bagian, ekosistem, support-nya gitu. Kita bicara soal, investor ataupun partner dan lain sebagainya. Tapi kita melihat bahwa progres di 2020 hingga saat ini tuh, sangat pesat gitu. Jadi bahkan dari, general public-nya, dari, masyarakat secara luas itu semakin banyak yang ngomongin soal mhm. heeh, transisi energi dan bagaimana kita perlu untuk bergerak ke arah sini gitu. Jadi sebagai konsekuensinya, tentunya jumlah startup itu mulai bermunculan gitu dan kita sangat apresiasi sekali, terkait dengan hal ini terutama untuk, teman-teman, generasi muda yang bener-bener aktif ya, yang kita bahkan ketemu beberapa kali di acara yang kita buat, Kak Naja. Jadi kita, part-nya itu kita membuat, kegiatan untuk, outreach atau bagaimana kita bisa membangun awareness ke, masyarakat luas Mmm. terkait dengan startup dan juga energi terbarukan, gitu. Nah, part-nya itu kita mengadakan bootcamp dan itu sudah banyak, teman-teman yang masih di semester 1 atau 2. Oh baru mau nanya itu banyakan Mhm. kurun umurnya berapa? Muda banget ya Iya berarti ya? mudah banget ya, bahkan ada yang Oh. pernah, ikut bootcamp kita itu masih di ospek. Oh wow. Iya, jadi kita benar-benar amazed. Terus pas ditanya kayak motivasinya apa ikut ini? Iya, jadi mereka, sepertinya sudah observe, cukup banyak ya terkait Mmm, dengan, apa sih yang happening di Indonesia saat ini. Apalagi kan di tahun-tahun 2020, 2021, mhm, 2022 kan semakin strategis ya. Kita bicara kemarin 2021 ada COP26, mhm, di mana, align dengan COP26 itu pemerintah kita sudah memberikan sinyal untuk NZE 2060 atau mhm, kalau bisa lebih cepat lagi gitu. Dan juga di situ juga udah ada sinyal untuk bagaimana, coal fire plant atau, apa namanya, yang basis, batu bara itu bisa dihentikan gitu lebih mmm. awal gitu. Dan kemudian di tahun ini, jadi lebih strategis lagi karena kita kan nanti di November akan ada, presidensi G20 di Gitu mana ya? energi transisi menjadi salah satu isu prioritasnya gitu. Jadi adanya sinyal dari, pemerintah ini pun juga disambut hangat dengan, animo masyarakat gitu. Mmm, Dan ada beberapa tren-tren seperti EV ya, apa nama, EV itu menurut saya something yang sangat booming gitu, yang mungkin kita juga dulu, jujur, saya pribadi pun tidak memprediksi akan, secepat ini level disrupsinya gitu. oke. Kita waktu itu kita 2020 kita masih observe kalau kalau kita ngomong EV orang-orang refer-nya ke Tesla gitu, ke Mmm, apa namanya, ke EV car gitu, kalau sekarang mobilnya. udah banyak banget ya? Sekarang udah banyak banget Dan di Indonesia mhm, kayaknya udah cukup terlihat di mana-mana ya? betul betul, heeh, dan itu kan juga thanks to, private sector ya seperti ride hailing company yang, menjadi trailblazer saat ini. Jadi visibilitas
progres dari transisi energi itu semakin tersajikan di masyarakat dan juga mengkatalis untuk progres-progres lainnya. Mmm. Contohnya dengan, naiknya, apa namanya, optimisme ataupun interest dari generasi muda untuk, mendorong transisi energi gitu. Itu Tapi emang mhm. berarti generasi muda tuh bener-bener termotivasi banget ya untuk membuat kayak startup yang dengan energi yang terbarukan gitu-gitu ya? Iya, heeh, Oh, untuk, mhm. Mas Arif sendiri kan, berarti udah bekerja sama startup itu udah berapa banyak ya BTW kalau boleh tahu nih? Jadi untuk di New Energy Nexus, untuk yang di program itu Mhm. sudah ada sekitar Wow, 230-an startup yang, oke. Ini yang mendaftar. semuanya renewable energy? Semuanya relate ke renewable energy, semuanya relate ke climate innovation. Oh iya, oh dua ratus wow, dua puluh, tapi banyak. kita baru bisa men-support 69. Mmm, Jadi masih banyak, pipeline yang, kita simpen gitu, mhm yang mhm. sebetulnya kita juga pengen support gitu. Itu di luar dari acara-acara seperti bootcamp ataupun hackathon. Mhm mhm. Hackathon kita yang baru kita adakan kemarin Juni, itu yang daftar 80. Wow, Itu lebih banyak daripada hackathon yang kita adakan tahun lalu. Begitu juga dengan acara-acara yang kita adakan, bersama dengan partner kita SRE Indonesia, mhm. dan juga ISDM. Itu juga, kita melihat bahwa, aplikasi pool, startup yang mendaftar di kompetisi itu benar-benar didominasi oleh anak-anak muda. Dan Mmm. itu something yang menurut saya benar-benar, sesuatu yang harus kita apresiasi dan kita dukung untuk Berarti emang progresnya. kelihatan trennya tuh makin ke sini makin Mhm. tinggi ya tentang Iya, startup nih, oke. betul. Kalau misalkan, teman-teman Mas Arif yang kayak, membuat startup gitu, sebenarnya masalah dan kayak tricky part-nya tuh dari membuat startup apalagi yang untuk renewable energy dan climate change ini tuh apa ya, Mas? Iya mungkin kalau boleh berbicara dari segi, founder-nya ya, kita, memang, apa namanya, knowledge dari founder itu akan sangat susah satu orang tuh bisa menguasai semuanya gitu ya. Oke. Kayak semisal, saya datang dari background teknik gitu, tentu aja kalau, when it comes to marketing pengetahuan saya ya masih kulit Mhm gitu. Mungkin juga Kak Najwa juga pasti punya expertise gitu, mhm. which is itu totally normal gitu. Tapi kan ketika kita bicara startup, kita tidak berbicara one man show. Jadi Bener. itu yang sering kita temukan bahwa, founder itu berusaha untuk menguasai Oh segalanya gitu. gitu. Padahal sebetulnya, kalau startup yang, sukses itu biasanya, untuk core timnya itu memang, punya distribusi skills yang merata gitu. Ada yang expert di bidang technical, ada yang expert di bidang marketing, strategi, dan Mhm, juga ada yang expert mungkin, di bidang networking gitu sebagai contoh. Jadi memang, kolaborasi itu juga penting. merupakan salah Mmm, satu core dari startup-nya dan itu kadang sesuatu yang masih belum ter-embed gitu. Karena mungkin mmm, ya saya paham juga sih karena kan kita, sebagai generasi muda kita juga, kind of pengen tuh instan gitu ya, pengen cepet mmm, gitu. Tapi sebetulnya, ketika dengan, startup tuh kita berbicara lebih ke konsistensi. Jadi bagaimana kita bisa membangun, batu bata mhm. progres kita satu persatu gitu. Jadi, di perseverance-nya itu menurut saya perlu, mindset-nya cuma tinggal diubah saja sih, tapi untuk apa namanya, intention dan juga level energinya menurut saya udah sangat antusias sekali gitu, Oh, heeh. oke. Berarti dari, timnya sendiri ya, dari, Mhm, orang-orang di balik, startup-nya sendiri. Oh, kalau mhm. kalau ketemu yang kayak gitu, yang kayak founder-nya pengen semuanya jadi kayak biar instan dan lain-lain, itu Mas Arif ngomong apa? Iya, mungkin iya, kita berikan contoh aja gitu mungkin Mmm, dari apa namanya, dan lebih ke understanding atau apa pemahaman bahwa memang, akan sangat susah kalau kita mau handle semuanya atau mengerti semuanya gitu. mhm mhm. Jadi lebih baik kita berangkat dengan, tim yang solid, yang mana kita udah bisa, saling percaya dengan, satu sama lain dan kita mulai, bagi task ini expertise-nya di bidang apa, Oh, masing-masing itu tackle di bagian bener-bener apa jadi gitu, tim heeh. gitu ya? Iya, mungkin Oke. kalau di internal startup-nya challenge-nya di bidang itu. Kalau untuk eksternalnya, sebetulnya kita, mungkin yang masih kita harapkan adalah, bagaimana untuk, startup ini bisa mendapatkan, attention yang lebih gitu. Mhm mhm. Contoh attention yang lebih ini tidak tidak mesti terkait dengan, funding ya, tapi juga, bagaimana itu bisa diakomodasi gitu. Kalau untuk saat ini, progresnya adalah semakin banyak akselerator-akselerator gitu. Tadi kan Mhm juga saya udah cerita bahwa kalau di, New Energy Nexus kita udah sekitar 230-an mhm. yang daftar tapi kita baru bisa, incubate atau accelerate itu sekitar 60. 69 gitu. Mmm. Jadi, eee
perlunya juga kami bersinergi dengan akselerator yang lain untuk bisa saling berkomunikasi Mhm, gitu, untuk apa namanya, memberikan support yang end to end ke startup, mhm. dan kemudian juga, dari pihak-pihak lain juga kita perlu saling berkolaborasi sih. Jadi memang, untuk saat ini tuh, ada juga tuh yang sempet bilang kalau udah, di tahun-tahun kayak gini tuh mindset bekerja silo tuh udah enggak banget gitu. Kita perlunya tuh nggak ngelihatnya tuh apa-apa sebagai kompetisi, tapi sebetulnya bagaimana kita bisa leverage each other gitu. Kayak kolaborasi. Apalagi kalau mimpi kita kan tadi cukup challenging ya, Lumayan, 11,2% ke 23% within dalam 3 3 years. tahun ya? Heeh, betul Oke betul oke. banget. Jadi berarti Mas Arif kan, konteksnya tuh kolaborasi ya sama Mhm, startup-startup ini. ya. Sebenarnya peran perusahaan Mas Arif sendiri ini tuh di startup tuh bisa dijelaskan, dideskripsikan nggak sih buat Mmm. teman-teman yang lagi mendengarkan sekitar kita nih? Ya, jadi, New Energy Nexus kita, ada 3 pipeline utama, Kak Mhm, Naja. Yang pertama itu, outreach, itu bagaimana kita membuat, suatu, event activation, terkait dengan, contoh seminar ataupun bootcamp. Itu bagaimana kita bisa, meng-excite mmm, general audience dan juga membangun awareness terkait dengan, apa sih isu yang lagi happening gitu, dan juga when it comes to, startup dan juga, energi terbarukan gitu. mhm. Nah, di sini harapannya kita bisa, meninggikan lagi, minat dari, teman-teman yang ingin membuat startup gitu. Nah, ketika di situ kita sudah, membangun minatnya, kita akan lanjut ke pipeline yang kedua, yaitu pipeline accelerate, itu ada inkubasi dan juga akselerasi. Nah, Mhm. karena ada 2 track ini jadi kita bisa, startup di, stage manapun Kak Naja. Jadi Oke, mau dia baru di level ide ataupun sudah siap untuk cari investor, itu mhm. kita semua bisa, support gitu di Oh, program oke. kami. Dan kemudian di pipeline yang ketiga itu untuk, funding, itu adalah ketika kita sudah, startup, next-nya kita akan bantu mereka untuk bagaimana mendapatkan funding, Mmm, dan juga sebagai, organisasi kami memiliki, privilege untuk, ada fund yang bisa kita manage sendiri, dan itu kita oh, juga investasikan, kepada startup pada yang startup ini, kepada oh, startup. Nah, investasinya ini ada 2 tipe, non mhm, komersial untuk startup yang, melakukan, prototyping, jadi, mhm. kita support untuk, prototyping-nya, dan kemudian yang komersial itu untuk investasi bisnis gitu. Cuma bedanya, investasi kita dengan investasi konvensional, investment di kita itu sifatnya catalytic investment dan juga de-risking investment. Nah, apa itu? Itu merupakan, investasi yang tujuannya untuk, me-leverage startup untuk bisa bergerak lebih cepat. Jadi kita tidak Mmm, mengharapkan equity dan kita tidak mengharapkan adanya, return atau, mhm, bunga yang tinggi kepada dari mmm. startup gitu. Kalau untuk bagian, yang itu, kita biasanya lewat, kita cari funding sendiri Oh ya, itu untuk investor Nexus, sendiri ya? ya. Oh, iya iya. Oke, kalau kita ngomongin tentang energi nih Mas Arif ya, Mhm, itu kan industri yang besar banget ya. mhm, Nah gimana sih caranya kehadiran startup-startup ini tuh impact-nya bisa dirasakan secara luas ke masyarakat gitu? Apalagi mhm, yang kayak sebenarnya jauh banget dari, apa namanya, industri startup-nya itu sendiri gitu. Kalau mhm. sampai sekarang tuh apa ya yang udah dirasain sama masyarakat tentang peran startup di Mmm. masyarakat gitu, Mas? Oh ya, iya, jadi, kalau untuk startup kan karena mereka size-nya lebih kecil gitu ya, Mhm. dan startup ini, ide kita adalah bagaimana startup itu terdistribusi merata di area-area di Indonesia gitu. Jadi, kita, aktif untuk melakukan roadshow, di kota-kota Indonesia gitu ya, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya, dengan harapan itu akan bisa, kita bisa nurture startup-startup di area-area sendiri gitu. Jadi ini, mereka harapannya bisa menjadi agent of change yang lebih terdistribut gitu. Kalau Oke. sekarang kan kita bicara kalau di Indonesia landscape-nya kepulauan, tapi mungkin develop-nya masih terpusat di Pulau Jawa. Nah Mhm. itu, kita melihat potensi kenapa, startup itu penting adalah karena mereka distribut ke area-area gitu, dan tentunya dalam hal ini mereka punya, kontak langsung ke masyarakat gitu. Nah, untuk beberapa, benefits yang bisa dihasilkan oleh startup ini diantaranya adalah masyarakat, secara lebih cepat,
bisa memiliki opsi untuk memiliki akses ke energi yang, lebih bersih gitu atau energi yang, terbarukan gitu. Dan kemudian juga karena startup ini membangun bisnis di areanya masing-masing, tentunya mereka juga mempromosikan yang kita sebut sebagai green jobs gitu. Jadi mereka Mmm, akan merekrut, komunitas lokal untuk menjadi, bagian dari timnya dan itu mmm. adalah, bagaimana green jobs itu bisa, terbentuk di areanya masing-masing gitu. Ini berarti Mas Arif juga ikut nih, New Nexus Indonesia ini juga berarti ke mana-mana dan Mhm. membantu oh oke. Iya, cuma memang waktu kita, kena pandemi kita Mhm. harus switch di Maret 2020 kalau nggak salah. Kita mulai switch ke online, tapi kita untuk online-nya tuh juga berusaha untuk, online-nya di area gitu. Jadi misal ada, kita sebutnya Connect Energy Meetup itu, dispesifikkan di area, Bali atau area Makassar gitu. Jadi untuk audiensnya kita juga Oh. kirim surat ke Heeh heeh heeh. universitas-universitas di sekitarnya. Oh gitu, oke oke Mas Arif. Balik lagi nih Mas Arif, kita kan dari tadi udah ngebahas tentang startup Ya, dan gimana Mas Arif bisa berkontribusi di startup Indonesia terutama di bidang energi ya. ya. Nah kalau sekarang apalagi buat teman-teman yang pingin juga nih sebenarnya ya, ikut andil Mmm. dalam startup di Indonesia gitu. Kalau menurut Mas Arif sendiri tuh kenapa sih sebenarnya penting untuk kita, apalagi tadi anak-anak muda di Indonesia untuk selalu berinovasi dan berani untuk melakukan sesuatu gitu. Menurut Mas Arif gimana? Ya, top of the mind kenapa penting untuk generasi muda, karena nanti kita juga akan yang merasakan hasilnya ya. Mhm. Maksudnya, kita bicara kalau untuk, when it comes to sorry, ketika kita bicara soal perubahan iklim gitu, itu sekarang kita udah nggak punya privilege untuk bilang, "Oh itu isu yang masih jauh," gitu. Mmm, udah Kita di depan sekarang mata sekarang. iya, udah di depan mata, udah kerasa dan jujur saya juga udah anxious gitu, Kak. Lumayan. Kita ngelihat bagaimana, kemarin, Eropa juga ada kekeringan massal, terus Mhm, kemudian di India juga ada banjir gitu, ada mmm. foto yang viral, orang mau merit, ternyata H-1 malamnya banjir gitu. Definitely nanti saya nggak mau seperti itu, saya nggak mau anak saya seperti itu. Bener. Jadi ini, unfortunately, ini tergantung dari kita sebagai generasi muda untuk bisa terus, mendobrak ataupun, nge-push untuk agenda, transisi gitu. Nah, Oke. jadi ini merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama untuk, kita semua, tidak hanya untuk anak muda tapi juga untuk semua, lapisan Generasi masyarakat gitu. heeh, Banyak oke. sekali, stake yang kita pertaruhkan, dalam hal ini gitu. Nah, terkait dengan, berinovasi mungkin yang mau, saya garis bawahi adalah inovasi ini, kalau masih ada yang berpikir bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa berinovasi itu salah sekali gitu. Karena Oke. kita sudah melihat banyak bukti nyata bahwa inovasi itu bisa datang dari siapa aja. Mhm. Mau umurnya berapa aja, mau dia hidup di daerah mana, itu nggak masalah. Karena kalau kita bicara soal, ide atau kualitas dari ide, kita tidak perlu bicara soal dia umurnya berapa, dia dari keluarga mana, itu Mmm. nggak matters, yang kita lihat adalah kualitas dari inovasinya. Jadi semua orang bisa berinovasi, mungkin yang perlu kita lakukan adalah keberanian untuk bermulai. Nah, dari mana tuh berani? Ya, dengan, coba gitu. Oh Jadi oh coba ya, kalau nggak benar. dicoba, kita nggak akan pernah tahu gitu. Sama seperti saya, kalau saya nggak nyoba untuk keluar dari comfort zone, dari Mhm oil and gas yang tadinya mungkin udah secure, mhm secure tanda kutip, mhm. ternyata juga 2016, berubah lagi kan. Kita nggak Pindah, pernah tahu, itu bener bener. yang pertama. Dan kita nggak pernah tahu ini juga, most of the time yang kita takutkan itu kan nggak akan terjadi anyway ya. Iya bener, Jadi itu hanya coba aja. konsep di Mhm, otak kita ya? betul banget, Oke. Nah heeh. tapi kalau misalkan, udah punya nih kan idenya kan, Ya, udah punya inovasinya, gimana sih caranya biar bisa dikembangin lebih lanjut lagi mmm. dan kayak, ya udah take action on it tuh gimana sih Mas Mhm. Arif? Ya, eee, untuk teman-teman yang sudah di fase seperti itu, Mhm mungkin, harapannya message kita sudah sampai ya bahwa untuk, kita juga sebagai salah satu player mhm. di pendukung ekosistem ini, kita sudah, banyak memberikan banyak, peluang untuk teman-teman bisa, mengembangkan idenya, untuk nge-pitching-in idenya, untuk mendapatkan, feedback dari, ide inovasi teman-teman tersebut. Dan New Energy Nexus bukan hanya satu-satunya organisasi yang melakukan hal ini. Banyak
banyak banget yang udah melakukan seperti ini. SRE Indonesia, ESDM, Coaction, WRI, itu semuanya baru sebagian kecil dari organisasi yang melakukan aktivitas seperti ini gitu, memberikan akses kepada generasi muda dan kepada siapapun yang memiliki ide untuk bisa mendapatkan validasi dari ide Mmm, tersebut. Jadi oke. aksesnya sudah dibuka luas nih teman-teman, kita tinggal nunggu teman-teman untuk nyamperin kita gitu. Pintunya banyak ya Pintunya sebenarnya udah ya? kita buka, nggak pernah kita tutup. Tapi kalau, dari Mas Arif sendiri nih, menurut Mhm, Mas Arif, apa sih yang kita butuhin nih, apalagi sebagai anak muda gitu ya, mhm. untuk membangun startup sendiri? Mmm, yes. Nah, untuk, kita membangun startup, itu kan startup itu yang pertama akan membutuhkan komitmen yang, Tinggi. tinggi gitu. Nah, jadi untuk, supaya kita juga, bisa, memenuhi komitmen yang tinggi itu sebetulnya ide ini tuh bukan, eee, biasanya itu kita idenya memang meaningful untuk kita sendiri ya. Mhm. Ini yang saya amatin dari founder-founder yang bisa bertahan lama gitu. Jadi ide yang mereka bawa itu memang something yang mereka bener-bener percaya gitu, bahwa itu Oh, memang panggilan mereka untuk mhm, menyelesaikan idenya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan atau mendiscover ide-ide seperti ini? Kita perlu lihat ke sekeliling kita gitu. Apa yang di sekeliling kita itu, eee, masih belum benar gitu atau masih bisa kita improve dan karena itu berasal dari sesuatu yang dekat dengan kita itu biasanya mhm. kita memang, genuinely care dengan permasalahan itu. Jadi kita memiliki extra fuel untuk bisa, menemukan masalah sampai terselesaikan gitu. Jadi, masalah itu benar-benar dicari sesuai dengan realitas yang ada di, lapangan, Mhm. bukan kita bikin solusi kemudian kita berusaha membuat masalah yang matching dengan Iya. solusi yang mau kita, bikin Dan gitu. entar nggak sustain ya, Nggak nggak sustain betul, dan nggak nggak sustain, nggak betul. jelas gitu Ya, arahnya ke mana. Tapi kalau tantangannya biasanya apa ya, Mas? Untuk kayak membuat startup, apalagi untuk di bidang energi dan renewable. mmm, ya tantangannya mungkin, pertama mindset sih kalau saya bilang, sekarang ini kan sebetulnya when it comes to berinovasi gitu Mhm. mungkin, dulu saya juga mikirnya, agak nervous juga ya ketika untuk membuat sebuah, startup gitu. Tapi setelah, saya observe ketika, di New Energy Nexus, Mhm. saya melihat bahwa memang yang barrier pertama yang perlu kita lewatin itu adalah memulai gitu. As simple as memulai gitu. Dan ini mungkin, saya sebagai akselerator pun, sempat juga berpikir bahwa, aduh ini, dulu saya pernah punya bisnis itu juga bisnis yang akhirnya saya nggak jalanin gitu. Mmm. Jadi, in a way ada masa-masanya tuh saya juga merasa bahwa, saya ingin bener-bener merasakan, how it feels dari segi founder. Jadi akhirnya saya juga ngeberaniin untuk bikin Bikin. bisnis sendiri gitu, karena Oh. juga sudah meng-incubate beberapa startup dan akhirnya, ini udah banyak banyak bicara ya soal Mhm. keberanian bla bla bla, akhirnya saya ngeberaniin diri dan emang, Mengaplikasikan ke diri sendiri ya? dan emang, saya ngerasain sih memang step satu itu berani memulai gitu. Itu yang paling sulit malah di situnya? Itu yang Ah. karena kita kan kadang, udah mateng nih, siangnya udah Mhm mateng gitu, mhm. malam nanti agak, "Aduh launching Iya nggak ya? nggak ya iya nggak ya gitu. Nanti kalau nggak ada yang beli gimana ya?" Tapi tips and tricks dari Mas Arif sendiri tentang tantangan itu apa tuh, Mas? Mhm. Nah, yang pertama ya pasti kita perlu untuk prepare, konsepnya kita ya, dan Mhm. kita juga perlu melihat suatu inovasi atau idenya itu kita sentralkan ke, customer gitu atau, ke customer-nya. Jadi ada satu, prinsipal dalam inovasi itu disebut sebagai design thinking process, itu kayaknya sudah cukup, banyak dikenal, itu bagaimana kita ketika berpikir soal inovasi itu kita mensentrikannya itu di customer. Bukan Oh, di oke. teknologi, bukan di market gitu. Jadi kita melihat sebagai human approach-nya itu, Ka'bahnya itu di Mhm. customer-nya gitu. Jadi teknologi sama market-nya nanti akan men-support dari, human centric dari approach-nya ini. Jadi, inovasi kita tidak akan hanya terpaut kepada teknologi yang mau kita berikan ataupun ke market yang mau kita sasar, tapi terus berevolve dengan kebutuhan dari si customer-nya itu. Jadi, Mhm. terus-terus, apa ya, sustain lah ya Iya, terus jatuhnya. sustain dan juga terus, evolve untuk, memenuhi kebutuhan Heeh customer. heeh Nah, heeh. kalau kita sudah yakin bahwa, ide inovasi itu memang, sudah, sesuai dengan apa yang dibutuhkan customer, Mhm. itu seharusnya by opinion, akan dicari gitu, akan ada aja yang beli gitu, atau ada Mmm. aja yang bakal procure gitu. Nah, kalau ternyata hipotesisnya enggak,
itu juga nggak usah khawatir gitu. Karena memang pada dasarnya ketika kita bicara soal implementasi itu implementasi, pilot tahap pertama itu nggak akan bisa 100% perfect gitu. Jadi memang mau nggak mau kita akan improve di tengah-tengah dan ini juga yang saya rasain ketika kemarin tanda kutip "iseng-iseng" bikin bisnis emang pas launching udah ngerasa pede ternyata ada yang perlu di-tweak, terus jadi refleks, "Oh ya ini yang kemarin gue omongin nih sama Oh, iya iya. sama si A, B, Udah C, D." pernah nih ya. Iya, Oke deh, ini iya, banyak banget ya hal-hal mhm, menarik yang bisa kita take aways dari, obrolan kita sama Mas Arif hari ini. Apalagi buat teman-teman yang sangat 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 tertarik di dunia startup, apalagi di bidang energi dan climate change, bisa banget ngobrol langsung sama Mas Arif. Mau nggak Mas Arif ngobrol sama mau dong siap, pasti ya kan? Pasti mau banget, terbuka. ya, Oke sebelum kita, udahi dulu nih karena waktu kita ternyata sudah habis Mas Arif ya. Ini aku punya pertanyaan, yang mmm, terakhir, pesan-pesan juga buat, teman-teman yang nonton. Kan di sekitar kita ini masih banyak isu-isu yang, bertebaran gitu lah ya bisa dibilang. Nah menurut Mas Arif gimana sih, apa yang harus kita lakukan agar bisa terus kayak berinovasi dan untuk kayak, memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita ini? ya untuk bisa, terus berinovasi, Mhm, kita yang mungkin pertama perlu untuk, mindset-nya itu lebih ke, open minded ya. open Jadi minded. kita juga perlu, juga, apa namanya, spare waktu untuk bisa mengerti sebetulnya apa sih yang terjadi di sekeliling kita gitu. Jadi kita terus, mungkin as a individual dulu kali ya, as a Mhm, individual kita juga perlu paham bahwa, apalagi zaman-zaman sekarang ini dinamika ini makin cepat gitu. mhm, Nah, ketika kita, paham apa sih sebetulnya masalah yang kita hadapi, nah itulah di situ, biasanya inovasi itu akan mulai muncul muncul, tuh, ide-ide tuh udah mulai muncul itu jadi mungkin beberapa part dari ide itu adalah sesuatu yang worth it untuk bisa kita kembangkan. curahkan ya, Ah, iya iya kembangkan iya, gitu bahasa oke. singkatnya. Jadi mungkin menurut saya berawal dari situ sih. Berawal dari Mhm, individu dan, melihat masalah di mhm. sekeliling diri sendiri dulu aja ya? Iya, balik lagi ke rule tadi yang pertama bahwa, untuk ide yang kita kembangkan itu melihat dari masalah yang betul-betul ada di Mhm. lapangan gitu. Kenapa sih memang harus root-nya tuh ke situ? Karena kan sebetulnya masalah itu sama dengan demand. Ah, Kalau, bener. ide kita menyelesaikan suatu masalah, tentunya itu akan dibutuhkan oleh Jadi market. supply-nya ya? Betul. Oke. Terima kasih banyak Mas Arif Ya, ya. Ini terima kasih teman-teman juga Kak semoga, Najwa. obrolan kita sangat, banyak banget insightful sih menurut aku. Apalagi buat Ya, teman-teman yang emang pengen banget nih di bidang startup dan pengen ikut andil gitu ya. Makasih banyak Mas Arif udah ya. mampir di sekitar kita. Ya, terima Thank kasih banyak Kak you. Naja, terima kasih Astra Indonesia dan juga podcast, sekitar kita. Oke, kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi, bye-bye.